Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, berjumpa lagi dengan saya ya. Kita di pelajaran matematika kelas 9. Nah, gimana kemarin hasil ulangannya? Masya Allah, ulangannya itu cukup menyedihkan. Ada yang bagus, ada yang tidak, ada yang sangat tidak ya. Berarti kalian kalau misalkan belum paham, silakan diputar ulang ya videonya yang bab 1 kemarin. Nah, untuk selanjutnya kita belajar mengenai bab yang kedua. Bab kedua adalah persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita memulai materi persamaan kuadrat, kalian siapkan dulu buku tulisnya, LKS-nya dibuka ya pada bab 2 persamaan kuadrat. Ya, untuk selanjutnya silakan kita saksikan video yang satu ini. Ya, kita bertemu lagi di bab 2 mengenai persamaan kuadrat. Di sini nanti yang akan dibahas adalah pengertian persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat. Yang kedua, menentukan akar persamaan kuadrat. Untuk selanjutnya, yang A, pengertian persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat itu ada 3. Jadi ada bentuk umum persamaan kuadrat, ada akar persamaan kuadrat, yang ketiganya banyak akar persamaan kuadrat. Ya, diperhatikan ya materi persamaan kuadrat. Yang pertama, bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Itu adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Dengan A-nya, B-nya, dan C-nya itu adalah bilangan real dan nilai A-nya tidak boleh sama dengan 0. Di mana X itu disebut variabel, berarti ini X-nya itu variabel dan A-nya itu disebut koefisien dari X dan B-nya itu juga disebut koefisien dari X dan C-nya itu adalah konstanta. Pada contoh soal, perhatikan beberapa persamaan kuadrat berikut. Misalkan yang AX kuadrat plus 2X min 1 sama dengan 0. Jadi yang A itu adalah X kuadrat. Misalkan X kuadrat sama dengan variabel dari X. Jadi X kuadrat itu adalah variabel. Sedangkan 2X-nya itu sama dengan 2-nya itu koefisien dari apa? Koefisien dari X. Koefisien dari X ini ya. Dan min 1-nya adalah konstanta. Maka angka yang nempel dengan X itu namanya koefisien. Sedangkan yang X itu adalah variabel. Yang kedua, akar persamaan kuadrat. Akar atau penyelesaian persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah nilai X yang menyebabkan ruas kiri persamaan bernilai 0. Dengan kata lain, penyelesaian persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah nilai X-nya yang memenuhi persamaan. Misalkan contoh soalnya, selidikilah kebenaran pernyataan berikut. Misalkan A, persamaan kuadrat itu X kuadrat min 10X plus 16 sama dengan 0 mempunyai akar X1 sama dengan min 2 dan X2 sama dengan 8. Nah, kalian dicoba ya. Sedangkan yang B, persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X min 35 sama dengan 0 mempunyai akar X1-nya sama dengan min 7, X2-nya sama dengan 0. Yang C, persamaan kuadrat 4X kuadrat plus 11X min 3 sama dengan 0 mempunyai akar X1 sama dengan 1/4 dan X2 sama dengan 3. Ya, dicoba dulu dengan cara yang tadi, apakah kalian bisa membuktikan kebenarannya. Banyak akar persamaan kuadrat ya, misalkan kita pada banyak akar persamaan kuadrat, misalkan persamaan kuadratnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0, bisa mempunyai 2 akar, 1 akar, atau bahkan tidak mempunyai akar. Banyak akar yang dimiliki suatu persamaan kuadrat dapat dilihat dari nilai diskriminannya, yaitu diskriminan itu adalah D dengan rumus D sama dengan
B kuadrat min 4AC, di mana persamaan kuadrat mempunyai dua akar real berbeda atau berlainan jika nilai D-nya lebih besar dari 0. Maka kalau D-nya lebih besar dari 0, dia adalah mempunyai dua akar real yang berbeda. Terus yang kedua, persamaan kuadrat mempunyai satu akar real. Jika nilai D-nya sama dengan 0. Satu akar real juga sering disebut dua akar real kembar ya. Nah, selanjutnya, persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real jika D-nya lebih kecil dari 0. Ya, selanjutnya kalau D-nya lebih kecil dari 0, maka dia persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real. Ya, contoh soalnya misalkan diketahui persamaan kuadrat kurung buka M-1 kurung tutup X kuadrat ditambah 2MX ditambah kurung buka M plus 2 sama dengan 0. Mempunyai dua akar real. Tentukanlah nilai M yang memenuhi. Jadi M-1 dia adalah yang koefisiennya, sedangkan 2M ini juga koefisiennya. Yang M plus 2 dia adalah konstanta. Yuk dicoba dicari. Untuk yang B, sekarang yang B ya, menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, pada menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 4 ya. Yang pertama, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Yang kedua, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Yang ketiga, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Yang keempat, menyusun persamaan kuadrat. Jadi di sini ada 4 ya. Kalau misalkan kurang paham, coba buka LKS kalian. Di dalam LKS ada. Nah, yang pertama, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Persamaan kuadrat itu X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan rumus persamaan kuadrat X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dapat ditulis menjadi X plus P kurung buka X plus Q sama dengan 0, di mana nilai P dan Q dipilih dengan syarat yang pertama P tambah Q sama dengan B, P dikali Q sama dengan C. Setelah persamaan X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 diubah menjadi X plus P dikali X plus Q sama dengan 0, akar persamaan ditentukan sebagai berikut. Misalkan X plus P dikali X plus Q sama dengan 0, maka X plus P nya sama dengan 0 atau X plus Q nya sama dengan 0. Maka nilai X nya sama dengan P pindah ruas menjadi min, dimana yang satunya X plus Q sama dengan 0, X nya sama dengan Q pindah ruas jadi min, sehingga nilai X nya sama dengan min P atau X nya sama dengan min Q, disebut sebagai akar persamaan X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kalau untuk lebih jelasnya, mari kita tonton contoh soalnya. Ya, untuk contoh soalnya, misalkan yang pertama, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Yang A, misalkan X kuadrat min 16X plus 55 sama dengan 0. Yang B, X kuadrat min 4X min 32 sama dengan 0. Yang C, X kuadrat plus 10X plus 24 sama dengan 0. Nah, di dalam rumus tersebut kita akan ada rumus yang cepatnya ya. Rumusnya seperti ini. Mari kita buktikan. Rumusnya seperti ini. Nah, kita buktikan langsung pada soal A. Misalkan yang A, X kuadrat min 6X plus 55 sama dengan 0. Maka yang paling depan 1 di sini, yang belakang 55. Jadi cara cepatnya
1 dikali 55. Jadi di sini positif, di sini positif. 1 dikali 55 adalah 55. Nanti berapa kali berapa? Biar ada 55, tapi jika dijumlahkan harus ada min 16. Jadi hasilnya adalah min 11 dan min 5. Min 11 dikali min 5 itu adalah min kali min, plus 11 kali 5 adalah 55. Min 11 ditambah min 5 sama dengan min 16. Nah, nanti kita urai. Di sini adalah x kuadrat. X kuadratnya ada 2 x-nya. Berarti kita urai. X satunya taruh sini, X satunya taruh sini. Nah, yang min 11 ditaruh di sini, yang min 5 ditaruh di sini. Jadi X min 11, X min 5 sama dengan 0 dibagi A-nya. Di sini adalah nilai A. A-nya itu ada 1. Berarti dibagi 1. Nah, bilangan berapa aja jika dibagi 1 adalah bilangan itu sendiri. Maka sisanya tinggal X min 11, X min 5. X min 11 sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan min 11 pindah ruas menjadi 11. X min 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan 5. Maka hasil persamaan kuadrat berikut adalah X-nya 1 11, yang X yang satunya 5. Nah, bagaimana penjelasan video mengenai persamaan kuadrat? Pastinya cukup membingungkan ya, karena kan bab persamaan kuadrat bab yang terbaru dalam Kurtilas. Nah, pastinya kalau misalkan kalian belum paham mengenai persamaan kuadrat, diputar ulang ya untuk materi persamaan kuadrat. Jadi kalau pada persamaan kuadrat itu ada bermacam-macam rumus, jadi kalian harus bisa membedakan. Dan nanti kalau misalkan ada contoh-contohnya, tolong kalau misalkan main videonya itu diputar lagi. Jadi contoh yang penjelasan dari Budian diulang. Nah, pastinya kalau misalkan belum paham lagi, ya nanti akan ada penjelasan contoh-contoh dari Budian yang selanjutnya ya, untuk materi persamaan kuadrat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.